Tempat duduk jaksa penuntut umum di sebelah kanan, penasehat hukum di sebelah kiri. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Panitera memerintahkan hadirin untuk berdiri. Setelah majelis hakim duduk, hadirin diminta duduk kembali. Pembacaan tata tertib persidangan. 1. Sebelum sidang dimulai, panitera, penuntut umum, penasihat hukum, dan pengunjung sidang duduk di tempatnya masing-masing. 2. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dalam perkara pidana nomor 490 atas nama terdakwa Ridwan Sitorus dan kawan-kawan. Dengan ini kami menyatakan buka dan terbuka untuk umum. Baik, majelis hakim akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu. Nama lengkap terdakwa 1, Ridwan Sitorus alias Gus Pane, lahir di Medan, laki-laki, berkebangsaan Indonesia. Tinggal di Kampung Pajajaran, Puncak Depok, Jawa Barat. Agama Kristen, wira swasta, pendidikan terakhir sekolah dasar. Betul ya? Ya. Berikutnya terdakwa 2, Erwin Situmorang alias Ucok, lahir di Jakarta, laki-laki, berkebangsaan Indonesia, tinggal di Kampung Pajajaran, Depok, Jawa Barat. Agama Katolik, tunakarya, pendidikan terakhir SMP tidak lulus. Betul ya? Dan terdakwa 3, Alvin Bernius Sinaga alias Gus, lahir di Jakarta, laki-laki, berkebangsaan Indonesia, tinggal di ATP, perumahan Kendari, Purwakarta, Jawa Barat. Karyawan sopir, pendidikan terakhir SMP. Saudara masing-masing hari ini dalam keadaan sehatnya? Ya. Saudara dengan perkara ini didampingi penasihat hukum. Silakan penuntut umum menyampaikan surat dakwaan. Baik, terima kasih majelis. Sebelum kami membacakan surat dakwaan, kami ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, surat dakwaan kami sudah sampaikan kepada penasihat hukum. Kedua, dakwaan kami adalah dakwaan alternatif subsidiaritas yang terdiri 5 pasal dakwaan. Penguraian dari tiap pasal tersebut memiliki kemiripan dan dakwaan tidak akan dibacakan secara keseluruhan. Baik, tim penasihat hukum, gimana tanggapannya? Keberatan? Keberatan? Lalu demikian dakwaan dapat majelis simpulkan. Silakan dibacakan dakwaan pertama dan selanjutnya cukup diuraikan pasal demi pasal. Terima kasih. Terima kasih. Kejaksaan Negeri Jakarta Timur untuk keadilan surat dakwaan nomor register perkara PDM 114 JKTM 05/2017. Terdakwa 1, Ridwan Sitorus alias Ius Pane. Terdakwa 2, Erwin Situmorang alias Ucok. Terdakwa 3, Alvin Bernius Sinaga alias Ius. Dakwaan ke-1 primer bahwa terdakwa 1 Ridwan Sitorus alias Ius Pane, terdakwa 2 Erwin Situmorang alias Ucok, terdakwa 3 Alvin Bernius Sinaga alias Ius bersama Ramlan Butar-Butar yang telah meninggal dunia saat ditangkap. Pada waktu masih dalam bulan Desember 2016, bertempat di Jalan Pulau Mas Utara nomor 7A RT 1 RW 14 Kelurahan Kayu Putih atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Jakarta Timur yang berwenang memeriksa mengadili perkara ini telah melakukan atau turut pernah melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut oleh para terdakwa dilakukan dengan cara berikut. Ketiga, terdakwa bersama Ramlan Butar-Butar dengan menggunakan mobil rental melakukan survei terhadap sebuah rumah yang ada di Jalan Pulau Mas Utara nomor 7A RT 1 RW 14 yang akan dijadikan sasaran untuk diambil barangnya sebanyak 3 kali. Untuk menyusun rencana pembagian tugas, yaitu
Ramlan Butar-Butar sebagai kapten dengan membawa senjata berjenis airsoft gun. Terdakwa 1 Ridwan Sitorus alias Ius Pane dengan membawa senjata berjenis airsoft gun tersebut bertugas masuk ke dalam rumah terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan penghuni rumah serta mencari barang-barang berharga. Terdakwa 2 Erwin Situmorang alias Ucok dengan membawa golok bertugas mengamankan penghuni rumah, mengambil dan mengumpulkan barang-barang berharga. Terdakwa 3 Alvin Borneo Sinaga alias Ius dengan bekal golok dan celurit bertugas tetap berada dalam mobil sambil mengawasi situasi luar rumah. Pada saat itu, Ramlan Butar-Butar sebagai kapten selain membagi tugas, juga memerintahkan ketiga terdakwa dengan mengatakan, apabila penghuni rumah melakukan perlawanan, maka bunuh saja. Selanjutnya, dengan rencana yang telah disepakati, terdakwa 1 Ridwan Sitorus alias Ius Pane dengan membawa senjata turun dari mobil lalu masuk ke halaman rumah dari pintu pagar yang tidak dikunci. Kemudian memanggil Tarso yang sedang berdiri di taman halaman rumah dan bertanyakan, ada bapak Pak? Dan dijawab oleh Tarso, tidak ada. Maaf Yang Mulia, saya akan melanjutkan bacaan dakwaan. Selanjutnya terdakwa 2 bersama Ramlan Butar-Butar mengirim Tarso masuk dan terdakwa 1 Ridwan Sitorus alias Ius Pane mencari penghuni rumah dan mengirim korban ke kamar mandi. Korban berjumlah 11 orang dikurung dalam kamar mandi yang sempit tanpa lampu penerangan dan tanpa lubang angin. Dan pintu dalam keadaan pintu dikunci dari luar serta kunci dibawa oleh Ramlan Butar-Butar. 11 orang yang ada di rumah Pulau Mas Utara yang terdiri 6 orang korban meninggal dunia dan 5 orang dengan memar dan luka-luka. Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal pidana 340 Into pasal 55 ayat 1 KUHP subsidiar perbuatan para terdakwa di mana diatur dan diancam dalam pidana pasal 339 Into pasal 55 ayat 1 KUH. Perbuatan para terdakwa di mana diatur dan diancam dalam pidana pasal 338 Into pasal 55 ayat 1 KUH pidana Jakarta 29 Mei 2017 Jaksa Penuntut Umum. Sekian pembacaan dakwa ini, terima kasih. Baik, untuk memberi kesempatan penuntut umum untuk menghadirkan saksi dalam perkara ini, maka sidang akan ditunda dan akan dibuka kembali nanti. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang kesaksian dalam perkara pidana nomor 490 untuk memeriksa terdakwa dengan ini dibuka dan tertutup untuk umum. Penuntut umum silakan hadirkan saksi dalam persidangan. Dipersilakan saksi untuk masuk ke persidangan. Silakan duduk. Baik, sesuai dengan agenda sidang hari ini, yaitu memeriksa alat bukti yang digunakan oleh penuntut umum. Penuntut umum, apakah sudah siap dengan alat buktinya? Siap Yang Mulia. Baik, majelis hakim akan membacakan identitas saksi terlebih dahulu. Nama lengkap saksi Zanete Kalila Azaria, berumur 13 tahun, jenis kelamin perempuan dan berkebangsaan Indonesia. Betul? Silakan saksi maju ke depan untuk melakukan sumpah. Ikuti apa yang saya ucapkan. Saya bersumpah akan menerangkan dengan sebenarnya dan tidak lain pada dari yang sebenarnya. Sesuai dengan kesaksian yang ada, alat buktinya yaitu airsoft gun, pistol, serta golok. Apakah benar? Benar.
Saudara saksi, coba Anda ceritakan apa yang Anda ketahui sehingga terlibat pada sidang ini. Jadi, saudara Zayete menjelaskan bahwa pada saat itu saksi korban ada di lantai 2 sedang menggambar. Kemudian dihampiri Yuspane sambil menodongkan senjata. Zanek juga mengaku dia dibawa bersama santri ke kamar mandi di bawah, dimasukkan ke dalam kamar mandi dan dikunci dari luar. Sebanyak 11 orang bertahan di kamar mandi saat itu. Silakan duduk. Dalam pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 139 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan lebih subsidiar pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP serta pasal 365 ayat 3 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan ketiga pasal 33 ayat 3 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dengan kesaksian serta alat bukti yang ada merupakan hasil penyidikan dalam kasus ini. Baik, saksi dan penerima silakan kembali ke tempat semula. Terima kasih Ketua. Terdakwa silakan masuk. Intinya kami tidak keberatan keseluruhannya, tidak akan mengajukan eksepsi juga. Saya sangat menyesal dan mohon tuduhan kepada kami dipertimbangkan kembali. Kami tidak ada sedikit pun niat untuk membunuh korban, tapi ini semua di luar kendali kami. Dengan dugaan pembunuhan berencana, hukuman mati, saya harap yang mulia mempertimbangkannya, karena saya dan teman-teman merasa keberatan dengan hukuman mati tersebut, karena pembunuhan berencana tidak berdasar sama sekali. Kami harap majelis hakim bisa memberikan keputusan yang adil dan melihat semuanya sesuai fakta dan hukum yang ada, bukan dari melihat banyaknya korban meninggal dan tekanan-tekanan lainnya. Baik, bukti secara sah serta kesaksian yang ada dan terdakwa dinyatakan bersalah dan hukuman berencana yang dilakukan bersama-sama sebagaimana disebutkan penuntut umum. Terdakwa 1, Ridwan Sitorus alias Luspane terjerat pidana mati. Terdakwa 2, Erwin Situmorang alias Ucok terjerat pidana mati, serta terdakwa 3, Albin Bernius Sinaga alias Lus terjerat penjara seumur hidup. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Terima kasih. Berikutnya terdakwa 2, Erwin Situmorang alias Ucok. Ini kan aku baca dengan sesuai kesaksian yang ada tuh kapan?